Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini kita dikumpulkan di majelis yang penuh barakah untuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Semoga acara yang kita adakan ini bisa menjadi sebab apa yang menjadi niat dan menjadi hajat kita di pagi menjelang siang ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita mohon semoga berkah sholawat yang kita baca, ayat Al-Quran yang kita dengarkan, semoga kita pulang dari tempat ini dan dosa kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Keburukan kita ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Semoga berkah perkumpulan ini Allah rubah keadaan kita menjadi orang yang lebih baik, dengan harapan Allah umur kita ditutup dalam keadaan husnul khotimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam telah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, Komlangkong, Wanahus, Subidikri, Sidi, Al-Habib Hamid Ali Al-Muhdar, Al-Habib Mustafa Al-Hamid, dan seluruh para hadirin yang rawuh di tempat ini. Tidak lupa kepada orang tua kami, Kiai Imam Hasan Tolha, pengasuh Pondok Pesantren Akmal Qasimi Al-Islami yang kami hormati dan kami takdimi, dan seluruh pejabat yang hadir ada di pagi menjelang siang hari ini, Bapak Lurah maupun Bapak Camat ataupun yang mewakili, Bapak RW, RW 3 dan RW 2 yang kami hormati dan kami takdimi, dan semua Bapak RT dan masyarakat yang sudah gotong royong untuk terjadinya acara ini. Kita doakan, dan tak lupa keluarga besar kepengurusan Musalla Al-Hidayah yang kami hormati dan kami takdimi. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Ta'ala, paling sehat, walafiat, zahiran, wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah, tamu undangan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi menjelang siang ini kita bisa mengadakan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tahu hadiah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dikasih Nabi Muhammad SAW. Dan bukti ketika Allah cinta kepada kita, kita dikasih Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Kanjeng Nabi matur dalam hadisnya, innama ana rahmatul muhdah. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan Allah untuk kalian, yaitu untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang Allah begitu jelas, kasih sayang Allah kepada kita sangat jelas ketika kita diberikan Nabi yang hebat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan karena yang lain, tapi barokahnya orang yang kita kenal pagi menjelang siang ini. Anda tahu barokahnya Kanjeng Nabi, walaupun kita umat yang terakhir, tetap kita mendapat kemuliaan dari umat-umat sebelum ini. Bagaimana diceritakan ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau akan wafat, maka beliau menangis. Maka Rasulullah mengatakan, aina Jibril?
mana malaikat Jibril? Faja'a Jibril, maka datang malaikat Jibril. Ketika bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mali min ba'di min ummati ya Jibril. Apabila saya sebentar lagi wafat, terus kondisi umat setelah saya ini gimana? Siapa yang ngawal mereka? Gimana kondisi mereka? Saya kepikiran Jibril. Maka malaikat Jibril datang kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rabbi anta a'lam bihali abdik. Ya Allah, engkau lebih tahu kondisi kekasihmu, hambamu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah ini cinta bu, ambil kanjeng Nabi ini cuwitan. Kalau saya sama jenengan cinta sama anak, saya sama jenengan cinta sama orang tua, itu sama Allah cinta kanjeng Nabi kalah. Sangat-sangat cinta Allah sama kanjeng Nabi. Namanya orang cinta, tidak mau lihat yang dicinta itu dalam kondisi susah. Allah tidak mau lihat Rasulullah nangis. Sehingga ditanya, apa yang ditangisi sama Rasulullah? Saya tidak tega lihat Nabi Muhammad nangis, suruh berhenti nangisnya. Tidak bisa Allah. Ini Rasulullah bilang, gimana kondisi umat? Itu yang dipikiri sama kanjeng Nabi. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Bashir Habibi Muhammad, kasih kabar, suruh berhenti nangis Muhammad. Saya jatuh kalau kekasih saya nangis, minta apa saya turuti? Kasih kabar gembira, anna jannata muharramatun ala sa'iril umami qabla an yudkhilahu wa ummatuhu. Kata Allah Ta'ala, kasih tahu Nabi Muhammad bahwa surga saya haramkan, tidak boleh ada yang masuk sebelum kanjeng Nabi sama umatnya, baru yang lain diizinkan masuk surga Allah Subhanahu. Ketika dengar kabar ini, kanjeng Nabi lega. Kanjeng Nabi lega, baru kanjeng Nabi matur, Ar-Rafiqul A'la, ya sudah Jibril, kalau begitu kasih tahu malaikat Israel. Sekarang waktu saya ketemu Allah, lega hati saya pada penjaminan surga tidak bisa dimasuki sebelum saya jenengan dulu yang masuk, baru nabi-nabi dan umatnya. Berkah siapa? Berkah orang yang kita kenal pada siang ini, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang pertama dikubur, Nabi Adam, hebat. Tidak punya bapak, tidak punya ibu, langsung muncul. Bisa sambil bayangkan, walaupun kita bukan manusia pertama, tetap hamil kusur ke Solo, kita dulu sama kanjeng Nabi, baru Nabi A. Nabi yang hebat apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hebat pak, bisa gada kapal sedunia tenggelam, beliau selamat. Walaupun saya sama antum tidak pernah buat kapal seperti Nabi Nuh, tetap yang masuk surga kita dulu sama kanjeng Nabi, baru Nabi Nuh alaihi. Sistem Nabi sing hebat meneh. Nabi Ibrahim dia pun gak mati. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Walaupun saya jenengan tidak pernah bangun Ka'bah, walaupun saya jenengan tidak pernah umpama diobong yang mati, tetap yang masuk surga kita dulu sama kanjeng Nabi, baru Nabi Ibrahim alaihi. Nabi Musa hebat, bisa ngomong sama Allah, Nabi Musa. Nabi Musa itu bisa nyigar lautan, Nabi Musa itu bisa wujudnya prasmanan ke langit. Nabi Musa itu wujudnya prasmanan ke langit. Gak percaya, aku kafir percaya. Karena Allah yang cerita di Al-Quran, mana wasalwan ini turun, karena bercurah turun dari langit, langsung parkir ada di padang pasir. Berarti apa? Surganya sudah jadi, menunya sudah ready, tinggal kita masuk. Buktinya, mana wasalwa sudah turun, berarti sudah ready makanannya. Turun ke dunia, Nabi Musa bisa turunkan makanan dari langit. Walaupun saya sama jenengan tidak pernah nyigar laut, walaupun saya jenengan tidak pernah ngomong sama Allah, walaupun saya sama antum tidak pernah turun prasmanan ke kopere, ke langit, tetap hakul surga, suluk, cinta. Saya sama jenengan sama kanjeng Nabi, baru Nabi Musa. Kalah Nabi Musa, kalah, tidak. Bukan karena kita hebat, tapi barokahnya orang yang kita kenal siang ini, Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi yang hebat? Nabi Sulaiman, sugih, ganteng, sugih, gagah, sempurna. Sampai dari mantu ganteng, sugih, gagah, senang tak senang? Senang, ganteng, gagah, soleh, pinter, senyumnya menggoda. Masuk hitungan kan gitu. Ini Nabi Sulaiman harus ganteng, alim, sugih, Nabi mana? Kaya, pasukannya banyak. Tidak mungkin ada orang yang kaya seperti Nabi
Sulaiman tetap walaupun kini tidak pernah suki seperti Nabi Sulaiman, walaupun kita tidak bisa ngomong dengan binatang seperti Nabi Sulaiman, tetap yang masuk surga dulu saya sama jenengan sama kanjeng Nabi, baru Nabi Sulaiman alaihi. Nabi Isa hebat. Nabi Isa hebat tuh itu orang buta dipegang bisa ngelihat, orang tuli dipegang bisa kerumun, bisubet dikira cangkemnya bisa ngomong, lumpuh dipegang Nabi Isa bisa berjalan, bahkan yang sudah mati dicekal Nabi Isa bisa hidup. Hebat. Tapi tetap walaupun Nabi Isa itu hebat, tetap yang masuk surga dulu kita sama kanjeng Nabi, baru Nabi Isa alaihi. Kenapa? Kok kita bisa nyalep Nabi? Bukan karena saya sama jenengan ini hebat, bosan. Tapi karena kita punya backingan yang istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada beliau, jangan menjura, tak masuk bitongan, gurih-gurih. Apa yang mau diandalkan? Sembahyang dan khusyuk, sedekah kurang ikhlas, tahajud ya buah-buah, tarawih boleh sing paling banter kan gitu loh. Tadarus yang ngeteni kucur nanti kopi gitu loh. Kita darusan tapi mau kopi nih. Kita yang mau kopi nih, mau coba gitu. Apa yang diandalkan? Kita tidak punya apa-apa. Saya beramal deh dari campur maksiat. Kalau ada kanjeng Nabi tidak nutut kita. Jangankan masuk surga, apalagi nyalek Nabi dan nutut. Tapi barokahnya orang yang kita kenang pada siang ini, jangankan kita masuk surga, nyalek yang lainnya antri kita dulu masuk. Sampai Nabi itu ketika lihat rombongan kanjeng Nabi masuk surga, dalam Sahih Bukhari, Nabi Musa kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tahu hebatnya umatnya kanjeng Nabi Muhammad, barokahnya punya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah mengatakan dalam Sahih Muslim, "Lau kana Musa hayy ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya Musa hidup di zaman ini, coba Nabi Musa urip, pasti Nabi Musa akan minta sama Allah tidak jadi Nabi, tapi minta jadi pengikut saya, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah bilang seperti itu? Karena Nabi Musa tahu kehebatan umat Nabi Muhammad SAW. Di akhirat tuh, sobrang akhirat, saya jenengan Nabi ini akan ketemu alam namanya akhirat. Akhirat itu tujuh gol kemenangan. Masa Allah nggak akhirat aja. Buktinya orang tua kita sudah wafat, mereka masuk kubur, masuk alam selanjutnya. Sampai tahu nanti di akhirat, semua orang akan cari satu manusia, yaitu orang yang kita kenal siang ini, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad yang bilang, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhr. Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain akan cari saya di akhirat, akan berdiri di bawah benderaku wala fakhr. Saya ngomong gini bukan sombong, memang ketiku kenyataannya. Nabi Adam cari saya, Musa cari saya, niku kanjeng Nabi matur ketiku bukan sombong, memang kenyataan. Tapi sampai tahu, ketika Nabi-Nabi mencari Nabi Muhammad, Rasulullah tidak ada di lokasi. Di mana kanjeng Nabi? Nyari saya sama jenengan yang kepleset-kepleset, ikut ditolong dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi-Nabi semua parkir di benderanya Rasulullah tidak ada nyari umat, nangis Nabi-Nabi, kepingin dapat perhatian dari Rasulullah, karena kita ini orang yang istimewa, dipilih jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada kanjeng Nabi, tidak masuk. Sepuluh lagi, umat dulu Nabi Adam itu maksiat sepisan, langsung dangkang. Maksiat di surga, itu nanti nocung. Berhenti sana. Dari surga diturunkan ke bumi. Coba uang Banyuwangi, maksiat mulai dibangkang. Viral kan gitu. Viral lah, kan dia mulai dibangkang maling kedusan. Tapi uang dunia itu kadang maksiat bocor kan dia. Yang bisa digawe mana? Nah, waktu Fitoya Stefani min warokil, jangan. Itu dengan Al-Quran. Nabi Adam langsung merdeka dan ditutupi kemaluan. Oh, coba kelabian. Umat kanjeng Nabi maksiat dibangkang, mulai kelabian nanti. Siapa ini? Kok bisa seperti itu? Barokah kanjeng Nabi. Umat dulu ibu, kalau maksiat, itu dosanya ditulis di tilawah. Tidak bisa hapus, tidak bisa hilang, kecuali yang bersangkutan tobat. Buruk dosa itu hilang. Saiki umat kanjeng Nabi dosanya kata, ambil masyarakat tetap dipandang bagus. Kenapa? Ditutup aibnya sama Allah. Barokahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Umat dulu, bengen, tak dulu kanjeng Nabi,
Niku kadung kalau masih maksiat, tobat itu tidak diterima tobatnya kecuali membunuh orang yang tidak tobat. Contoh, sak kampung ini maksiat ngombe kabeh wong karo baru. Mendem kabeh. Itu yang tobat harus mateni yang tidak tobat. Ini syariatnya Nabi Musa dan ditulis sama Allah di Al-Quran. Harus bunuh. Kalau berhasil bunuh yang tidak tobat, baru tobatnya diterima. Umat Kanjeng Nabi tidak ada. Ngombe, ngepil, oplosan, meler-meler, geblak-geblak, tangi kalau pengajian di sepuro. Siapa yang ngasih itu semua? Nabi Muhammad SAW. Pak di dalam Kanjeng Nabi, Pak, tidak nurut. Wallahi kita tidak nurut. Jangankan masuk surga, Pak. Apalagi nyalek Nabi-Nabi. Terus tidak level ya. Tidak level, tapi barokahnya kita mengadakan mulutan. Walaupun agak panas di siang ini, itu barokahnya itu semua kita diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Kita tinggal ini anak tisu, mengenai tisu ini tisu ibu. Mari pikir, dibuat di tempat sampah, halal pada halal. Tisu, mari dikiawi dibuat di tempat sampah. Boleh kan? Coba tisunya sampai ambil pulpen, tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sampai walat dolin amin. Gulu-gulungan buat di tempat sampah. Dosa. Sehingga sekali tisu oleh diidoni, itu oleh, imus oleh, bahkan untuk cebok tisu itu boleh. Tapi kalau sudah ada Al-Qurannya, haram. La yamassuhu illa mutahharin. Bahkan tidak boleh dipegang kecuali punya uduk. Bukan karena tisunya, tapi sesuatu yang ada di tisu. Apa itu? Al-Quran. Saya sama jenengan kode tisu. Layak kita ini sama Allah dibuang ke tempat sampah, dibuang ke rokok. Layak. Cukup satu maksiat yang kita lakukan untuk Allah masukkan kita ke neraka. Itu bisa. Tapi barokahnya kita punya stempel umat Kanjeng Nabi, wurung berbusul surga. Wurung berbusul rokok, akhirnya berbusul. Barokahnya Allah stempel umat Kanjeng Nabi. Mari ngono sampai hinggil bulutan, hinggil udah-udahan. Mari bulutan tok, hinggil itu udah cukup umat gratis, pakai komentar gitu. Terus kali berbusul ke karya Nabi. Pak, ini kalau bukan karena Kanjeng Nabi, ya nuntut kita. Ya no, maka hadirin jamaah pengajian dari Mahmud. Setelah saya jenengan ini sadar, betul Kanjeng Nabi itu hadiah dari Allah. Hadiah. Maka orang yang menghargai hadiah ini, hakikatnya menghargai memberikan yaitu Allah Jalla Jalla. Tapi orang yang diparingi Kanjeng Nabi malah dengan Kanjeng Nabi tidak cocok dengan Kanjeng Nabi. Bahkan berpikiran Kanjeng Nabi tidak cocok untuk daerahnya, untuk rumah tangganya, untuk kehidupannya. Maka orang seperti ini tidak menghargai yang memberikan Kanjeng Nabi yaitu Allah Jalla Jalla. Maka dari itu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, tujuan hidup kita hanya satu. Catat. Kita enggak usah repot karena judulnya hanya begini. Soalnya judul kompak bersatu meneladani hidup dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Enggak usah repot. Berarti setelah kita tahu Kanjeng Nabi SAW bakal memperjuangkan kita, berarti tujuan hidupnya satu. Tujuan hidup kita hanya satu, apa? Mendekatkan diri kita kepada beliau. Tidak ada tujuan yang lain. Tak balik. Tujuan hidup hanya satu, mendekatkan diri kita kepada manusia ini yaitu Rasulullah SAW. Orang yang punya pikiran ini cerdas, walaupun tidak sekolah. Orang yang S3 tidak punya pikiran ini bodoh, tidak cerdas. Cerdas dalam universitas dan cerdas dalam kacamata agama itu berbeda. Makanya tiang kafir yang bisa gawe Google, tiang kafir yang bisa gawe Apple, tiang kafir yang bisa gawe satelit, tiang kafir yang bisa gawe pesawat tanpa pilot. Dan kecanggihan yang kita lihat sekarang itu, ketika akal mereka tidak sampai untuk mengikuti Kanjeng Nabi, ketika mereka meninggal dunia, mereka mengatakan apa? Dalam Al-Quran, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis syarr." Coba dulu saya punya kuping dengarkan. Coba saya punya akal mikir untuk dekat sama manusia itu, yaitu orang yang kita kenal bagi Muhammad. Ma kunna fi ashabis syarr. Kami tidak mungkin akan menjadi penghuni neraka. Jadi yang mereka itu yang masuk neraka yang cerdas-cerdas
bukan goblok, pinter, tapi akalnya tidak sampai mengikuti kanjeng Nabi, tetap berebut rokok, dan mereka mengatakan bodoh kami. Yang ngomong mereka sendiri, bodoh kami. Bukan saya ngomong, Allah yang ngomong. Sayyidina Umar bin Khattab, ini enggak salah kok. Sayyidina Umar bin Khattab, niku pak cerdas sih wong. Minta maaf ya, ini dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Ini hadis tutup pola parang. Memang ketiku riwayatnya. Di dunia ini, orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata itu hanya dua kelompok. Satu Yahudi, dua Quraisy. Dzurriyyah kanjeng Nabi itu kecerdasannya melebihi yang lain. Yang kedua, Yahudi. Ini hadis Ibnu Majah. Yahudi otaknya lebih dari yang lain. Quraisy, keturunan Rasulullah, itu kadar kecerdasannya di atas rata-rata yang lain. Loh, Sayyidina Umar ini kan termasuk orang Quraisy. Walaupun bukan dzurriyyah kanjeng Nabi kan masih gobila Arabia, tapi kok jadi orang kafir, dari cerdas Yahudi cerdas. Apa ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, wahai Umar bin Khattab, kamu katanya orang Quraisy pinter-pinter, dari ini cerdas-cerdas, perniagaan di zaman itu dikuasai oleh bangsa Arab dan seterusnya, era ekonomi, sekarang Cina menguasai, sekarang Eropa menguasai perekonomian, dulu bangsa Arab yang menguasai, dijajah sama Arab, ekonomi dikuasai, punya taktik jual beli yang begitu hebat. Pasar perdagangan dikuasai mereka semua. Dasar lautan, mau melalui jalan darat maupun jalan manapun, mereka yang kuasai perdagangan. Cerdas luar biasa. Tapi ketika ditanya, kenapa jenengan sekarang setelah ikut kanjeng Nabi kok berubah? Dulu ambisi dengan dunia, dulu ambisi dengan mengembangkan bisnis, ambisi dengan jabatan, pakaian dan seterusnya. Sekarang kok aku udah ambisi sama itu semua? Apa kata beliau? Dulu lana ukul kal jibal. Dulu kami punya akal bagikan gunung. Kami bukan bangsa bodoh, kami bangsa cerdas. Walakin adallah bariha. Tetapi Allah Jalla Jalaluh membuat akal kami tidak terbuka untuk sadar ikut manusia ini, yaitu yang kita kenal pagi ini Nabi Muhammad SAW. Otak kami yang cerdas hanya berputar uang, bisnis, kekayaan. Ternyata setelah kami ikut sama kanjeng Nabi, kami sadar sebanyak apapun uang yang saya kumpulkan, kalau minggu depan saya wafat 1.000 rupiah dan saya masuk mengkubur. Rumah sebesar apapun yang saya buat, kalau bulan depan saya wafat, saya akan ditidurkan 2 meter kali setengah meter. Akan saya tinggal semua kemewahan itu. Lalu apa yang saya perjuangkan selama ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu setelah saya duduk, saya lihat manusia ini, yaitu Rasulullah SAW, saya pandang wajahnya, saya lihat akhlaknya, tingkah lakunya, kabar-kabar. Dari situ saya sadar, otak saya terbuka. Ternyata tujuan hidup ikut orang ini, bukan ikut yang lainnya. Semua hanya cerita, semua hanya dongeng, akan ditinggal begitu saja. Dan yang dekat dengan orang ini yang untung di akhirat. Setelah itu saya putar balik, lanteng setir, leteng kiri, biru nabiki. Disitulah saya baru merasakan kecerdasan akal sesungguhnya. Saat otak ini bisa sadar, ternyata tujuan hidup kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidina Umar bersumpah, wallahi law qala lana ridwan, demi Allah, bahkan seandainya malaikat Ridwan ini yang jaga pintu surga, seandainya malaikat Ridwan ngomong halumma ila jannah, iki surga dibuka Umar, monggo surga gratis, apa kata beliau? Managum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan berdiri dari tempat duduk saya untuk meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau cerdas. Ternyata tujuan hidup bukan surga, apalagi uang, apalagi cuma 100-200 ribu, apalagi cuma gedung yang tidak mau dibawa mati. Saya sadar, ternyata tujuannya ikut sama orang ini. Hatta malaikat Ridwan nawari surga, tidak mau saya, tetap milihkan di Nabi. Apalagi cuma ditawari proposal, apalagi cuma ditawari jaminan, apalagi ditawari yang di uang dunia ini, pitis-pitis itu, apalagi harus mengorbankan kanjeng Nabi untuk menghalalkan segala macam. Wallahi tidak akan saya ikuti, karena tujuan hidup saya hanyalah Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Paham? Paham? Iya, dunia ini cerita tuh. Sumpah, saya ngomong gini dari hati ke hati. Saya punya bapak sudah wafat. Abah saya itu bangun rumah. Saya cerita pribadi. Rumah saya itu kamarnya 10, jedingnya 7, jam itu luas. Kali akhir bebung nih memang iya. Supaya kita setiap waktu jam ini tek umur. Jam itu luas. Jedingnya 7, kamarnya 10.
Nari jadi abah saya dari rumah sekarang pindahin keramat. Temenan itu mobil, kalau sekarang saya dapat mobil pakai macet Pak Camat, ditutup kabel dan gue pakai sepeda motor, tidak polisi mau. Pak pengajian Pak, gimana? Coba ditilang kiai ini, pengajian ini. Teman-teman ditilang mau. Susu ditelepon Habib Mustafa, Beb gimana tuh? Susu Beb menabrak mobil. Pak Weda itu dia itu stop mau ke ketapang muter-muter, tapi gak apa-apa. Barokah Banyuwangi, katanya tamu datang, berkah insyaallah, amin. Saya beli mobil, baru tiga kali pindah keramat ketiga kali. Sama, tahu keramat sama kuburan. Bapak ibu saya dikubur di sana. Jenengannya sama. Jenengan kalau sudah sekolah rumah tuh, terus kritis sampai meninggal, itu dalam jam arloji, merek Alba, kelambi, mobil Alfa yang parkir itu kabeh, terus sampai guru nangis. Ya Allah, ternyata tidak dibawa semua. Tidak dibawa semua. Ketika itu sampai punya pikiran satu. Sopo sing ngapain nolong aku sekarang? Tidak ada. Yang nolong kita cuma satu. Yang kita kenal siang ini Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai ketika di akhirat pikirannya apa? Ya apa caranya aku ketemu kanjeng Nabi? Itu tak pikiran sampai. Tidak mikir lagi. Gelar jabatan semua dari pikir. Pikirannya satu. Ketemu Rasulullah. Nah, mumpung turun getol di kuburan buru mikir. Sekarang ini kita buka pikiran untuk hidup dan meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hidup dengan Rasulullah dan kita hidup di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ketika jenengan saya sampai punya pikiran ini Pak, milu kanjeng Nabi, baru kita dikasih akal yang cerdas oleh Allah Subhanahu. Paham? Kayak kelas paham? Alhamdulillah Muhammad. Sepuluh dari kau nggak milu kanjeng Nabi, kau ketinggalan. Tak sepuluh. Ini fair-fairan ini, pidato ini fair-fairan. Gini, sampai ngomong gua milu kanjeng Nabi gak berkembang, ketinggalan. Sebentar. Sampai ini ngomong berkembang itu berkembang apanya? Berkembang versi jenengan apa versi kita? Jenengan punya versi, kita para asatid punya versi juga. Kalau sampai menganggap perkembangan itu dari rumah kontrakan, di rumah tinggal huni kita beli sendiri, dari tingkat 1 rumah kita berubah tingkat 3, itu katanya berkembang. Atau mulai kita GC itu berubah Supra, berubah Jupiter, jadi NMAX sampai jadi Alphard, itu berkembang. Atau sembilan gaji ini 1.200.000, munggah 1.500.000, munggah 5 juta, munggah 10 juta, itu berkembang. Kalau itu versi kita berkembang itu bukan berkembang. Niku rezekinya sampean sudah ditulis sama Allah 4 bulan di perutnya ibu. Kita Islam harus yakin. 4 bulan di perutnya ibu, sampean karirnya sampean sudah diskenario sama Allah. Bukan karena antum cerdas, sudah takdirnya Allah. Misalnya tulisannya, mau coba hadis arba'in. Itu ada tulisannya. Rezekinya jenengan sudah ditulis. Ben Ahmad hari ini ke desa Karangbaru, walaupun melewati polisi kan gitu. Itu ada tulisannya. Walaupun kemarinnya tapi ditilang, itu ada tulisannya. Itu ada tulisannya. Sekarang Pak Camat bisa datang diwakili oleh beliau. Ini kira sama tulisannya. Dunia ini anak sedang. Rezeki kita sudah ditulis. Bukan itu. Kalau jangan ngomong itu dia berkembang. Kalau tidak itu gagal. Ya berarti kita simpulkan di majlis ini, manusia yang paling gagal di dunia ini kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah keuangannya tidak pernah up, yang ada drop. Rumahnya kanjeng Nabi tidak pernah bagus. Beliau meninggal dunia tidak punya rumah. Catat, kanjeng Nabi tidak punya rumah. Lah itu rumahnya mertua Pak, kanjeng Nabi gawe. Itu rumah Sayyidina Abu Bakar. Niku kamarnya Siti Aisyah, kanjeng Nabi wafat di situ. Kalau sampai ngomong status kehidupan, kanjeng Nabi dari dimakan 3 hari diganjil waktu. Minta maaf, 2 bulan dapurnya kanjeng Nabi LPG tidak murah. Yang dimakan cuma air sama kurma. 2 bulan, punya istri 7. Nah, coba dipikir. Kalau sampai ngomong kanjeng Nabi itu gagal karena keuangannya tidak meningkat, ya berarti yang gagal Rasulullah, kita yang sukses. Kalau kita versi sukses itu nanti di akhirat, mati husnul khotimah ketemu kanjeng Nabi di akhirat, yang paling sukses Nabi Muhammad SAW. Sukses versi siapa? Makanya ketika Allah Ta'ala ketika melihat para sahabat itu noleh kepada orang-orang yang non-muslim, minta maaf, mereka target kesuksesannya itu uang, harta, jabatan, ketiga, dan macam-macam.
Allah negur Nabi Muhammad dalam Al-Quran, wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahatal hayatid dunya. Muhammad, matamu jangan lihat mereka. Itu sengaja saya kasih sebagai perhiasan untuk mereka. Linaftinahum fihi, kata Allah dalam Al-Quran. Sengaja saya kasih itu sebagai fitnah bagi mereka. Wal akhiratu khairun minal ula. Ambil kabar, wong Karang Baru. Akhirat kubur raudhah min riyadil jannah lebih bagus dari pemandangan apapun yang di dunia ini. Lalu Allah Ta'ala memberikan pendidikan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Innama nubli lahum liyasdadu isman. Saya ulur mereka jak sholat sama Allah, jak iman sama Allah, hingga kanjeng Nabi tambah suki, tambah maju, bisnis maju. Saya ulur, kata Allah Ta'ala, liyasdadu isman, supaya dosa semakin banyak, semakin saya tolak dari pintu saya, kata Allah. Ada apa kamu kepingin seperti mereka yang ujung-ujungnya saya tolak? Fala yagurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahu jahannam wa bi'sal mihad. Allah mengatakan dalam Al-Quran, jangan kamu terpesona dengan kecanggihan, kemajuan teknologi orang-orang kafir yang kamu buat. Jangan membuat itu kamu iri lalu kamu mengejar itu. Tidak. Mata'un qalil, kata Allah. Yang saya kasih itu hanya harta yang sedikit. Dunia walaupun 100 triliun, 1 juta triliun, itu tetap kolilun sitik. Gak bisa keluar dari kalimat kolil. Sampai sahabat ngomong, ya Rasulullah, saya kepingin kamu tahu, seandainya selendangnya bidadari itu muncul di dunia, mati kabeh. Karena tidak ada yang bisa memegang tangan bidadari, selendangnya akan mati kabeh. Apa? Rebutan kepingin nyium bau yang harum. Itu selendangnya bidadari, jejekan di surga. 1 batu surga, kata Rasulullah. Kalau cekir kalau dunia, seorang kaya manapun tidak akan bisa beli. Kenapa? Mahalnya harganya di sana. Nengko nomor dikreti, nengko udah dikreti. Makanya Allah bilang kepada Rasulullah, jangan kamu. Sengaja itu mereka berkembang. Mereka itu hanya mata qalilun summa ma'wahu jahannam. Kemudian tempat kembali mereka setelah mati, mereka masuk lubang jahannam. Wa bi'sal mihad. Seburuk-buruk tempat kembali adalah tempat kembali mereka. Ada apa kamu kepingin seperti kepinginnya mereka? Padahal mereka nanti ketika di akhirat, ketika akal mereka tidak tutup untuk meniru kanjeng Nabi, orang-orang yang canggih-canggih di kubah, sehingga hebat-hebat, ketika nanti di akhirat melihat kanjeng Nabi dengan kita dengan barang-barang surga, mereka hanya gigi jari. Jangan aja untuk dolimuna, jangan dan itu khutuma Rasulullah SAW. Ya Allah, coba dulu saya di dunia, saya tinggalkan semuanya, saya ikut Nabi Muhammad SAW. Dia cerita di Al-Quran. Bukan saya yang bilang. Jenengan tidak percaya kafir di tempat ini. Manisal kabil Quran faqad yartada. Orang yang ragu dengan apa yang Allah kabarkan di Al-Quran murtad di lokasi. Gal Sayyid Ustaz Taufik, guru saya ngaji di Ustaz Taufik 4 tahun. Ustaz saya pernah bilang sama saya, ya Ahmad, semua yang hidup di dunia ini pikiran macam-macam. Orang kepingin suki, orang kepingin beli motor anyar, kepingin dia pun menungso, kepingin begini, pengen macam-macam. Mari rabi kepinginin, ibu kan gitu. Tapi waktu ketika kawani sampai kepingin macam-macam, kepingin macam-macam bu. Kamu aja ini macam-macam, kepingin shopping, kepingin ini tarang, berkembang, shopping dan macam-macam. Pikiran umur pikir macam-macam. Tapi kalau sudah Sakaratul Maut, ditidurkan di kubur, semua walaupun yang kafir pikirannya satu, apa itu? Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Selama akal tidak sampai ke situ, itu bodoh. Ketika akal sampai ke sana, cerdas. Makanya Rasulullah ditanya, Rasulullah, orang cerdas itu siapa? Singkat kanjeng Nabi mengatakan, al-qis man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mau menjatuhkan hawa nafsunya, tidak mengikuti ambisinya, dia lebih ikut dengan apa yang diinginkan kanjeng Nabi. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dia mendekat sama kanjeng Nabi, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Siapa yang bodoh? Bodoh itu Pak, man adba'an nafsa hawa, orang yang ikuti kemauannya, ambisinya, lupa sama kanjeng Nabi kata meloi. Kemudian wa tamani Allah ta'amani, khoya bersurga iblis. Makanya ini saya dari awal bilang, cerdas versi siapa? Loh, berarti kita begini ya, kita tidak boleh maju. Kata siapa? Saya ada omongan ini dari awal sampai akhir. Tidak ada.
berkembanglah Anda, majulah Anda dalam segala sektor. Tapi ingat, tujuan hidup kita bukan itu, tapi gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya nikmat tadi itu bisa menghantarkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitab Miftahus Shara'i beliau mengatakan, ketika para santri tanya, kalau gitu orang Islam ini gak berkembang, jadi mulai canggih-canggih, ini gagal paham, santri gagal paham ini perlu dicerdaskan. Apa kata Imam Abu Bakar bin Salim? Ad-dunya qiyamatiya lil arifin. Ya waladi, bukan berarti Islam itu tidak boleh berkembang, tidak boleh mengikuti perkembangan, ikuti. Tapi jangan itu jadi motivasi. Itu hanya mengikuti saja, kuasai yang mau dikuasai. Tapi ingat, jadikan semuanya itu kendaraan untuk menuju Allah Jalla Jalaluhu. Harta Anda jadikan mendekat kepada Allah, rumah tangga Anda jadikan mendekat kepada Allah, pekerjaan Anda kerjalah dengan jujur dan amanat, jadikan kendaraan itu penyebab kita ketemu Allah. Kemudian kita diberikan pondok pesantren, para pengasuh punya santri, jadikan santri dan pondok pesantrennya bukan hanya sekedar diakui masyarakat, tapi pendekatan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad. Anda yang menjadi lurah, yang jadi RW, yang jadi RT, yang jadi camat, yang jadi bupati, kabeh yang punya jabatan, jadikan jabatan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan untuk bisa ngopain masyarakat, jadikan itu amanat semaksimal mungkin untuk sampai bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika umat Kanjeng Nabi punya pikiran seperti itu, maka kompak dan tidak ada perpecahan. Karena semua beramal bukan untuk dunia, tapi untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai pun ketika seorang masyarakat niku beramal bukan untuk Allah dan Kanjeng Nabi, mesti kisruh. Tidak mungkin ada kompak bersatu, ini tidak akan terjadi. Kompak dan bersatu akan terjadi saat bupatinya, camatnya, lurahnya, RT-nya, RW-nya, masyarakatnya, semua ketika menjalankan program pikirannya Allah, Rasulullah. Sehingga ada perbedaan. Yang gak dipercayakan dulunya Pak, ambisi dengan suatu hal yang fana. Rebutan TC, rebutan iki, tukaran dari Pak Camat, gara-gara calon, akhirnya tukaran, ambil dukung sama-sama dukung, akhirnya semuanya duniawi. Tapi kalau semuanya untuk Allah dan untuk Kanjeng Nabi, hati dan bagus. Makanya Allah berfirman dalam kitab Al-Quran dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan dalam surat Anfal atau Taubah, Allah Ta'ala mengatakan, surat Taubah akhir, Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim wa anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Seandainya kata Allah Ta'ala, kamu infakkan semua yang ada di bumi untuk menyatukan hati masyarakat dengan pemerintahnya, hati ustadz dengan rakyatnya, lingkungan dengan Pak RT dan Pak RW-nya, allafa itu bahasa Arab, ai jamaah, menyatukan. Lo anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Tidak mungkin hatinya bisa bersatu. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi yang bisa menyatukan Allah dan Nabi Muhammad. Ketika kita punya tujuan dan misi itu, bagaimana orang ini Pak, pejabat, kalau pikiran Allah Rasulullah, tidak mungkin dolim sama rakyat. Karena khawatir, dolimnya dia bukan hanya merugikan dia, tapi pemutus dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia menjadi pedagang, dia tidak mau curang. Bukan dia takut rugi keuangan, tidak. Karena dia takut kecurangannya itu penyebab dia putus dengan Kanjeng Nabi. Sehingga pedagang tidak jujur itu tidak ada, semua jujur. Karena untuk Rasulullah. Semuanya kalau prinsipnya seperti itu, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Taubah, walakin Allah ada bainakum, kondisi masyarakat akan bagus, akan ayam, tidak akan ada simpang tindih, garis kemiskinan akan hilang, karena yang kaya peduli dengan yang miskin, karena khawatir yang kaya kalau tidak peduli dengan miskin, khawatirnya bukan khawatir berkurang uangnya, khawatirnya adalah khawatir tidak ketemu Kanjeng Nabi karena gak kopeng, akhirnya mereka kopeng. Yang miskin, akhirnya mereka sabar dengan kemiskinannya, berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, karena Rasulullah bilang, al-mu'min qawi ahsan min qawi dhaif, mukmin yang lebih kuat itu lebih bagus dan lebih dicintai daripada mukmin yang dhaif, meningkat. Kemudian pemerintahnya tidak berani dhalim, bukan karena apa, tapi takut tidak ketemu Kanjeng Nabi. Bupatinya tidak mau keras sama camatnya. Kenapa? Karena takut tidak ketemu Kanjeng Nabi. Terus kalau pikirannya itu bersatu gitu. Kalau tidak pikirannya itu tawur-tawuran, nyolong gitu, ngambil uang rakyat dan seterusnya, pikiran mereka senang awalnya. Mereka lupa tindakan mereka itu merugikan. Kenapa? Mereka akan dipisah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya masyarakat berpikir seperti ini, mengaku bapak tidak wani ngantem bojone abu, karena kalau wong lanang lu ngantem Kanjeng Nabi, Rasulullah sumpah bukan kelompok saya. Akhirnya hang lanang buat sing ngantem hang wajon.
Akhirnya ngemaskan gitu ya. Walaupun Senin ini menempa Allah karena kepingin ketemu Kanjeng Nabi Muhammad saya salah muti. Makanya aku coba ngamukan ya. Ulang ini Senin sampean dulu loh. Walaupun sampean itu surga bocot-bocot nih gitu. Walaupun kiai sapa ilang kok ketelisuk nih bisa. Sumpah, walaupun sapa wis jenderal sapa wis pomote Kanjeng. Jadi rumah nyonya kamu tak ada lucu, terus sama kaca kan kita lebih. Walaupun wong hebat ketemu nyonya kamu, sing umuan hang wadon, sing garuk-garuk sing lanang kan gitu. Bayangkan, tapi yang lanang sadar, apa loh? Karena Allah Rasulullah tidak berani nyakiti, karena bukan takut nyakiti istri, yang takut tidak ketemu sama Kanjeng Nabi. Kalau yang istri juga gitu, bakti sama suaminya, karena kepingin ketemu Siti Fatimah. Kalau semua pikiran seperti itu, barulah kompak bersatu menjalani hidup. Ketika sudah hidup, maka akan hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah masyarakat ini pikiran Kanjeng Nabi, maju banyak. Oh, saudara Muhammad. Allah Masya. Apa kita tuh? Ibu garong wepol gitu. Biasanya saya kalau di kampung-kampung guyon-guyon, ini panas kalau. Waktunya terbatas, kalau nyati pun tidak betul. Gue wes kepala yang beda tuh. Kepala yang beda tuh. Mungkin nih dulu sampai Pak Camat saya ini mewakili masyarakat. Sampai kan ini ngomong sama Pak Camat. Itu di tadi pengajian ada Habib namanya Ahmad. Memang belum viral di kalangan pemerintah. Karena saya belum pernah jatuh di gedungnya mereka. Tapi sampai bakal komikson kan gitu. Saya nyari Banyuwangi gitu Pak maju. Nggih, karena wisatanya hebat. Mari menurut bupati ini hebat, lobby-lobbyan nanti atasan. Kemudian invest banyak kepada negara kita ini, khususnya Banyuwangi. Hotel maju, perikatan hebat. Kemudian, Masya Allah, semuanya maju. Sampai akui atau tidak, sampai percaya tidak, mau sampai apresiasi atau tidak, perkembangan yang maju di Banyuwangi itu barokahnya banyak umatnya Kanjeng Nabi mulai dekat dengan ulama, mencintai masjidnya Nabi Muhammad SAW. Karena masyarakat sudah banyak yang ngaji, Allah turunkan keberkahan. Umpami masa Banyuwangi gak ngaji, kabeh rotoh mulai kali baru sampai wong sorjo iku mendem kabeh, judi semua, zina semua, tidak mungkin berkah. Antum akui atau tidak, semakin banyak yang majelis rutinan rotibul hajat, istighosa, manakiban Syaikhul Qadir Jilani, tahlilan per kampung, per malam Jumat sekarang di kampung kita di Banyuwangi, antar RT, antar RW ini kok orang tahlilan. Dengan berkembangnya majlis-majlis itu, masyarakat mulai terdidik menjadi masyarakat yang lebih maju dan lebih baik dalam segi religiusnya, sehingga turunlah keberkahan dari Allah. Lautnya menjadi berkah, gunungnya kuat berkah, bahkan Banyuwangi itu emas Pak. Temenan tumpeng itu kan gitu. Kok sampai dulu mau cokoran aku. Ini mengikuti perkembangan. Kiai saya itu cerdas mengikuti perkembangan gitu. Gunung Ijen itu api biru terus. Sanggul di tempat loro. Itu lega masyarakat golongan Jambu, mari ngono golongan TJ di Wati Solawatan, itu gak mudah. Karena gunung akan mati apinya, laut akan naik airnya, bumi akan tenggelam. Kapan? Bukan gara-gara gaji KI prewangan boten, tapi karena yang punya marah. Siapa yang punya langit? Oh. Yang kompak. Yang punya langit siapa? Oh. Yang punya gunung Ijen siapa? Oh. Yang punya Pulau Merah siapa? Oh. Yang punya Pantai Syariah siapa? Oh. Yang punya Bum siapa? Oh. Kalau Allah dibuat senang, berkah semua. Kalau sudah Allah dibuat murka, hancur. Naik, airnya naik, gunungnya meledos, hancur. Tapi baru kali masyarakat lagi ngaji, pikirannya cerdas kalau ngaji Nabi, perkembangan yang kita saksikan, alhamdulillah pemerintahnya bisa memfasilitasi dengan baik sehingga kehidupan Banyuwangi lebih makmur. Mau diakui atau tidak, ketika nanti pemerintah dengan kita ini para asatid yang berkorban, yang berjuang antar kampung-kampung, antar desa-desa, yang mendidik masyarakat sehingga sholat supaya sholat, puasa supaya puasa, mendem dengan dicarain obat. Kalau ini dua hal tidak digabungkan, tidak mungkin berjaya banyak. Tapi karena kerjasama yang bagus antara pemerintah dengan asatid, yang mereka berkorban dari segi religius, yang ini berkorban untuk kemaslahatan dalam segi dohirnya, sandang papan pangannya, lalu ini segi kebatinannya, ketika digabungkan, maka turunlah. Kita lihat Banyuwangi sekarang berkembang, lagi naik daun, untuk munggah pohon, munggah daun. Kalau kata Pak Camat tadi, naik daun. Kalau kata saya, naik pohon, tambah berkembang. Amin. Amin. Maka itu hadirin sama pengajian dari Allah, melalui pengajian ini, jangan sampai punya pikiran, jangan punya pikiran oleh pengajian ini,
jenengan kalau tidak pakai kerudung, ojo wedi sing liyane. Wedi gak ketemu Siti Fatimah. Akhirnya kerudungan. Hang lanang kejiku, kabeh pikirannya Kanjeng Nabi. Dengan itulah masyarakat yang hidup harmonis. Kekayaan yang kita lihat sekarang ini, perkembangan kita ikuti, monggo. Tapi ingat, bukan suatu inti, tapi jadikan semuanya untuk kita sanggup. Kalau kita mati dipeluk sama Nabi Muhammad SAW, dan itu tujuan hidup kita. Tak kalau mayat itu bisa hidup. Sini keramat, tenaga bulan, itu seurip mayat-mayat itu. Toko pengajian ini, kayak mesti pidato ini. Kenapa? Karena yang saya sampaikan itu di Al-Quran menceritakan omongan mereka di kubur. Dia akan pidato ini. Mereka akan menyampaikan kebenaran, jadi kita sampaikan di kebenaran. Beginilah sisi pandang dari dua sisi. Jadilah antum di belakang Kanjeng Nabi, berjalan seiringan dengan perkembangan dunia, dengan segala kecanggihan yang kita lihat. Tapi ingat, imam kita hanya satu, tujuan hidup kita satu, prioritas kita hanya satu, yaitu orang yang kita kenal di pagi dan siang ini, Sayyidina Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Nama aku sekarang disebut oleh Nabi Muhammad. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mungkin-mungkin tidak usah barokah nafas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada para pejabat, para kiai yang rawuh, para habaib, orang tua saya Habib Hamid dan orang tua kami Habib Mustafa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa pidato nih, tapi mungkin-mungkin barokah manfaat. Semoga yang sedikit ini bisa jadi ilmu yang bekal untuk kita menghabiskan umur kita ini. Insya Allah kita ketemu dengan episode yang lebih menyenangkan. Kumpul dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, subscribe yuk.